Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan remote database eh, dari hosting freedb.tech dan menggunakan operasi CRUD menggunakan konsol. Di sini ada anggota kelompoknya, dan saya Andreansa, Mawidala dan Abadin Ajat, dan Nizar Bima dan Razain. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi memungkinkan data disimpan pada server yang dapat diakses melalui internet. Penyimpanan data secara online menggunakan remote database memudahkan user dalam mengakses dan mengelola data dari berbagai perangkat. Pada praktikum ini digunakan FreeDB sebagai layanan database online dan aplikasi konsol untuk mengimplementasikan operasi CRUD, yaitu Create, Read, Update, and Delete. Tujuan praktikumnya memahami konsep remote database, lalu menghubungkan aplikasi dengan database FreeDB, lalu melakukan operasi CRUD melalui aplikasi konsol, dan terakhir mengelola data secara online menggunakan database MySQL. Pengertian remote database. Remote database adalah basis data yang dipasang dan dijalankan pada server eksternal, cloud, atau VPS, dan bukan di komputer lokal tempat aplikasi dijalankan. Akses ke database ini dilakukan melalui protokol jaringan, biasanya itu menggunakan TCP atau IP, menggunakan kredensial berupa host atau IP, lalu ada port, username, password, dan nama database. Mengenal FreeDB Test, jadi FreeDB itu adalah penyedia layanan hosting MySQL database yang gratis, lalu juga bisa instan. Platform ini dirancang khusus untuk mahasiswa, pengembang, dan kebutuhan prototype. Akun gratis menyediakan penyimpanan hingga 100 MB dan database bersifat temporer atau sementara, jadi otomatis dihapus dalam waktu 7 hari jika tidak diperpanjang atau di-upgrade. Eh, Menjadikannya ini sangat aman dan praktis untuk lingkungan belajar tanpa perlu konfigurasi lokal seperti SAM. Informasi yang yang disediakan oleh FreeDB sendiri ada pertama itu host. Host itu adalah alamat server database, lalu ada database name atau nama database yang digunakan nanti, lalu username, nama pengguna untuk autentifikasi, lalu ada password, kata sandi untuk mengakses database, lalu terakhir ada port, nomor port yang digunakan untuk koneksi biasanya itu 3306. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan remote database. Untuk remote database yang pertama itu dapat diakses dari berbagai lokasi. Database dapat diakses melalui internet, sehingga pengguna tidak harus berada di tempat yang sama dengan server. Lalu yang kedua itu data yang terpusat. Semua data yang tersimpan dalam satu server, sehingga pengolahan dan pemeliharaan data menjadi lebih mudah. Lalu yang ketiga itu mendukung banyak pengguna. Beberapa pengguna dapat mengakses database secara bersamaan sesuai hak akses yang diberikan. Lalu yang keempat, mudah melakukan backup. Data lebih mudah dicadangkan karena tersimpan pada server online. Lalu yang kelima itu menghemat penyimpanan lokal. Komputer perlu menyimpan seluruh database karena berada di server. Lalu untuk kekurangan remote database yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Aplikasi tidak dapat mengakses database apabila jaringan internet mengalami gangguan. Lalu yang kedua, risiko keamanan data. Database yang terhubung melalui internet memiliki risiko serangan jika sistem keamanan tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga itu ketergantungan pada server. Yang dimana jika server mengalami gangguan, aplikasi tidak dapat melakukan akses data. Lalu yang keempat, kecepatan bergantung pada jaringan. Proses pengambilan dan pengiriman data dapat menjadi lambat apabila koneksi internet tidak stabil. Lalu yang kelima, konfigurasi lebih kompleks. Pengaturan koneksi, hak akses, dan keamanan itu membutuhkan pemahaman tambahan. Ada konsep CRUD yang dimana CRUD itu merupakan 4 operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data pada sebuah database. Hampir semua aplikasi yang menggunakan database menerapkan konsep CRUD agar
data dapat ditambahkan, ditampilkan, diperbarui, dan dihapus sesuai kebutuhan. Yang dimana di sini ada operasi dan fungsi. Untuk create itu untuk menambahkan data. Read itu fungsinya untuk menampilkan data, update itu untuk mengubah data, dan delete itu untuk menghapus data. Lalu di sini ada fungsi utama CRUD yang dimana create ini itu untuk menambahkan data baru ke dalam database data yang dimasukkan pengguna akan disimpan sebagai record baru. Dalam perintah SQL biasanya dimasukkan insert. Lalu yang kedua itu read, yang dimana read itu untuk menampilkan atau mengambil data dari database sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Dalam perintah SQL itu select. Lalu yang ketiga itu update, yang dimana untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah tersimpan apabila terdapat perubahan atau kesalahan informasi. Dalam perintah SQL itu update. Lalu yang keempat itu delete, yang dimana delete itu untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan dari database agar data tetap rapi dan relevan. Dalam perintah SQL itu delete. Lalu selanjutnya disampaikan oleh Andre. Selanjutnya ada implementasi database di hosting FreeDB.org-nya. Di sini yang pertama itu harus membuat database-nya dulu di website FreeDB-nya. Kita harus membuat akun atau jika punya login. Lalu jika membuat akun, maka harus verifikasi email terlebih dahulu. Setelah sudah melalui tahap ini, masuk ke halaman dashboard FreeDB.org, lalu cari dan klik tombol create database. Setelah diklik, maka FreeDB akan membuatkan database yang disediakan oleh FreeDB. Dan di situ ada kredensialnya, di-copy dan disimpan, dan disambungkan ke konektor Python. Lalu jika menggunakan Python, maka harus menginstal dulu modul-modul yang diperlukan seperti konektor MySQL Python dan .env dan lain-lain. Setelah sudah dicek koneksinya, lalu jika ingin membuat tabel di hostingnya, misal di sini ada sintaksnya, kita membuat tabel mahasiswa, di sini ada ID-nya, name, nama, dan jurusan. Nah, sintaks ini dimasukkan ke box SQL query. Di copy paste saja, terus klik tombol run query. Di sini untuk implementasi programnya. Di sini outputnya ada tambah data, terus ada menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Lalu yang kelima ada keluar. Jika memilih opsi kedua, yaitu menampilkan data, maka outputnya itu akan menampilkan semua data yang tersimpan di database. Nah, dari yang disampaikan tadi, CRUD itu adalah singkatan dari create, yaitu menambahkan data baru ke dalam insert, ke dalam tabel, menggunakan perintah SQL insert, lalu R itu read untuk menampilkan atau membaca data yang ada menggunakan perintah SQL select, lalu U itu update untuk mengubah data atau memperbarui data yang sudah tersimpan. Menggunakan perintah SQL itu dia update. Lalu D-nya itu delete, yaitu menghapus data dari tabel dan menggunakan perintah SQL delete. Ini kesimpulannya, konsep remote database dapat dipahami melalui proses menghubungkan aplikasi konsol dengan database FreeDB berbasis MySQL. Aplikasi yang berhasil terhubung ke database dan mampu menjalankan operasi CRUD untuk mengolah data secara online. Dengan demikian, penggunaan database MySQL sebagai remote database memungkinkan pengolahan data yang lebih fleksibel, efisien, dan dapat diakses dari berbagai lokasi selama tersedia koneksi internet. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.